maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kenapa kok ini kita baca panjang? Apa tanda panjangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Harapan kami semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya setelah menonton video-video kami, semoga dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita bisa menerapkannya ketika membaca Al-Qur'an, maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar, bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qur'an. Ataupun yang sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingganya kita lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih pada surah Al-Baqarah ayat 285. Tapi sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 285 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja ya, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami itu walaupun sedikit dapat langsung bisa dipahami seperti itu, daripada nanti kebanyakan durasinya sangat panjang sehingganya belajarnya bisa jadi membosankan, malah tidak efektif dalam belajar seperti itu. Nah, sehingganya kita belajar itu pelan-pelan saja. Yang terpenting semoga dengan penjelasan tajwid yang pelan-pelan dapat langsung dipahami guna untuk memperbaiki bacaan Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Namun kami selalu menyarankan setelah menonton video pembelajaran ini, hendaknya bacalah secara full surah Al-Baqarah ayat 285 tadi. Kemudian bacalah juga terjemahannya. Kalau misalkan tidak tahu terjemahannya begitu ya, tidak tahu artinya, baca terjemahannya seperti itu. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i, rumus 1, rumus 2, rumus 3.
Kami jelaskan dulu cara membaca media gambarnya itu. Yang warna hitam tuh rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 warna hitam, ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, yang warna hitam 3 itu, maka itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian dari segi penulisannya nanti untuk menunjukkan tanda panjang, yang warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru itu. Seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. La dibaca panjang ini letaknya terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Di situ kan ada alif, sebelumnya ada harokat fathah kan. Baris 1 di atas harokat fathah, di bawahnya ada titik-titik gak tuh? Titik-titik tuh maksudnya tuh di situ huruf yang dibaca panjangnya begitu. Contoh tuh seperti ini. Ini ada alif. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif nih. Huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini nih. Ada harokat fathah nih. Tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Maka rumus 3 yang warna hitam itu secara singkatnya huruf alif itu pasangannya harokat fathah. Maka kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada alif, sebelum alif itu berarti yang di sebelah kanan alif. Ini alif nih, sebelah kanan alif mana ini kan. Kalau ada alif, sebelah kanannya sini ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif ya, tepat sebelah kanan alif ya. Kalau dia memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra kalau dia memiliki harokat kasroh, ini baris 1 di bawah huruf harokat kasroh namanya, atau tanda baca kasroh atau baris kasroh, maka huruf ra itu dibaca tipis, baca tarkik. Nah, tipiskan huruf ra-nya. Nufarriqu baina ahadim. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya ini tanda sukun. Huruf sukun atau sering disebut dengan huruf mati, huruf sukun itu. Nah, huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya sama saja itu. Tandanya tuh seperti ini. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2 itu. Di kotak nomor 2 kan di situ udah terlihat jelas tuh. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelumnya ada ini nih. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya atau sebelah kanan ya, ada ini tanda baca fathah nih, harokat fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut saja. Baina ahadim, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin ya, atau harokat tanwin bertemu dengan huruf mim atau setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap, berarti setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 tuh dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya atau memperhatikan huruf yang berposisi sebelah kiri daripada huruf nun sukun atau tanwin tersebut. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ini kan tanwin nih. Tanwin. Setelahnya huruf mim atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin. Nah, perhatikan sebelah kiri tanwin mana? Ini kan sebelah kiri nih. Coba sebelah kiri kita. Ketika kita melihat video ini kan ya, ini sebelah kirinya huruf mim. Maka tanwin setelahnya huruf mim. Huruf mim ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa begitu.
Perhatikan media gambar di samping, huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Terkecuali nanti ada nun sukun bertemu dengan huruf waw, ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Pada 4 kalimat ini, dunya, bunya, sinwa, qinwa. Pertama dunya, kedua bunya, ketiga sinwa, keempat qinwa. Dunya, bunya, sinwa, qinwa. Nanti baru itu hukumnya izhar mutlak. Tapi kalau ada nun sukun, tidak bertemu pada 4 kalimat tadi itu, maka semua hukumnya namanya idgham bi gunnah. Maka jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Cara membaca idgham itu dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim. Kita baca ahadim, jangan dibaca ahadin. Ahadin jangan, tapi dibaca dim, dimasukkan ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Kemudian digunnahkan. Jadi di bagian dimnya itu kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak, sepanjang 2 harokat. Ahadim, seperti itu. Ahadim mir rusulih. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ro. Tadi kan sudah kami katakan tuh, setiap ada nun sukun atau ada tanwin, di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Huruf setelahnya tuh yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf nun sukun, sebelah kiri huruf nun mana? Ini. Nah, ini sebelah kiri nih. Nah, ini. Sebelah kiri kita ini kan huruf ro. Maka nun sukun setelahnya huruf ro atau nun sukun bertemu dengan huruf ro. Huruf ro huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf ro termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Kalau bi gunnah tadi cara membacanya tuh didengungkan. Kalau bila gunnah la gunnah. Jadi tidak didengungkan, tidak digunnahkan. Dimasukkan saja tapi dia tidak digunnahkan. Jadi baca pendek saja. Bunyi nun sukunnya dimasukkan ke huruf ro, melebur ke huruf ro. Kita baca mir, jangan dibaca min tapi dibaca mir. Kemudian pendek saja, mir rusulih. Jangan dibaca mir, jangan dipanjangkan begitu, jangan, pendek saja. Mir rusulih. Seperti itu. Kemudian huruf ro memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Maka huruf ro kalau dia memiliki tanda baca dhammah, kemudian dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Mir rusulih. Ini kita baca rusulih. Jangan dibaca rusulihi, jangan. Kalau misalkan kita berwakaf, berhenti di huruf H, ini kita baca rusulih. Huruf H-nya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berwakaf kita di huruf H. Huruf H kan tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca rusulih, seperti itu. Kemudian pasti nanti saudara yang belum paham tajwid akan bertanya-tanya gitu kan. Kenapa kok huruf H ini kok tadi dikatakan tidak dibaca panjang, sedangkan huruf H ini kan ada tanda panjangnya nih. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf, kalau di bawahnya ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, harokat kasroh berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Tapi hi ini dibaca panjang, tapi dia ini namanya adalah mad silah qasirah. Karena
Huruf H ini huruf H dhamir yang diapit oleh dua huruf yang hidup berharokat. Di sini hurufnya berharokat, di sini berharokat. Bukan sukun, huruf berharokat nih, huruf hidup nih, bukan huruf sukun di keduanya nih. Maka ini namanya adalah mad silah qasirah. Nah, kecuali kalau nanti di sininya hamzah baru dia menjadi mad silah tawilah. Karena di sininya ini bukan hamzah, maka ini menjadi mad silah qasirah. Dan mad silah itu baik itu mad silah qasirah kah, mad silah tawilah kah, begitu ya. Intinya mad silah. Mad silah itu kaedahnya kalau diwasolkan baru dibaca panjang, berlaku tanda panjangnya itu. Tapi kalau diwakafkan tidak berlaku tanda panjangnya, gugur dia begitu. Nah ini kalau kita berwakaf rusulih tidak berlaku tanda panjangnya, tidak berlaku. Tapi kalau kita wasolkan, nah kita tidak berhenti di sini nih. Mir rusulihi wa qalu hi wa qalu. Nah, berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau diwakafkan tidak berlaku tanda panjangnya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka berwakaf, berhenti dulu kita, ambil napas ya, baru lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di sini ya, kita tidak berwakaf di sini, kita teruskan saja bacanya. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi di sini maknanya berwakaf lebih utama, seperti itu. Kemudian ko dibaca panjang. Kenapa kok ini kita baca panjang? Apa tanda panjangnya? Harusnya ini saudara sudah tahu ini. Kenapa kok kita baca panjang? Sekarang perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah ini alif nih. Ini alif. Tapi di sini alifnya itu disambung dengan huruf qaf. Namun yang menjadi titik perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif, itu kunci utamanya itu, yang terpenting ada alif seperti itu. Nah, ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ko dibaca panjang. Sama dengan yang tadi itu. Yang di awal tadi itu ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka ini huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa qalu, lu dibaca panjang. Kalau lu ini letaknya terletak pada rumus 2 yang warna hitam. Nah, perhatikan rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ kan ada huruf waw sukun itu. Nah, sebelumnya ada harokat dhammah, di bawahnya ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik itu maksudnya itu di situ letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan penjelasannya di sini nih. Lu dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian bertemu kita dengan huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun, huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun ada ini. Ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Ada huruf waw sukun, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Nah, kami ulang, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga lu dibaca panjang sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa qalu sami'na, na dibaca panjang. Harusnya saudara sudah bisa tahu kenapa kok na dibaca panjang, apa tanda panjangnya, begitu. Kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Kalau membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sami'na wa ata'na. Na dibaca panjang. Ya, penjelasannya sama. Karena di sini ada alif.
sebelumnya ada ini, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sama dengan ini. Wa ata'na ghufra. Huruf fa, kalau kita membaca huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu. Nah, ini kita baca ghuf. Nah, seperti itu. Karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Begitu. Ghuf, ra. Huruf ra memiliki tanda baca fathah. Huruf ra memiliki tanda baca fathah. Memiliki tanda baca fathah atau memiliki harokat dhammah, tadi di atas sudah kami jelaskan. Kalau ada huruf ra memiliki tanda baca fathah, kemudian dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ghuf ra. Ra dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingga ra dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ghufranaka rabbana, huruf ra memiliki tanda baca fathah, dibaca apa? Dibaca tafkhim lagi, baca tebal. Rabbana, na dibaca panjang. Nah, kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Masih di rumus 3 yang warna hitam. Masih rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif nih. Ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Sehingga huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Rabbana wa ilaikal masir. Huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Di atas ini tadi nih, huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Huruf apa tadi namanya? Huruf lin. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena tadi sudah kami jelaskan di atas. Wa ilaikal masir. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif lam, letaknya jajar seperti ini. Alif lam. Maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Dengan kita memperhatikan huruf setelahnya atau huruf yang berposisi sebelah kiri daripada huruf alif lam. Ini huruf alif lam. Sebelah kiri huruf alif lam mana? Huruf mim ini. Huruf mim ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf mim kan termasuk huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya itu kita baca izhar. Huruf lamnya kita baca izhar. Nah, kita baca jelas, ada tanda bacanya dia. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Kemudian masir, sir ini hukumnya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Namun berubah menjadi mad arid li sukun. Apa penyebabnya begitu? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf ya sukun. Ini ada huruf ya, ini ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh tersebut dibaca panjang. Kita perhatikan, kita lihat-lihat. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga si kita baca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten, kita harus memilih mad arid li sukun itu kita baca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat dalam setiap kita membaca Al-Quran.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran tuh tidak boleh selang-seling. Misalkan nih di atas mad arid li sukun kita baca 2, di bawah kita baca 4, tidak boleh. Misalnya tuh dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mad him tuh mad arid li sukun tuh, kalau itu kita baca 2 harokat, ayat berikutnya kalau ada mad arid li sukun kita baca 2 harokat semua, begitu, tidak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ro. Ini kalau kita berwakaf di huruf ro kita baca masir. Jangan dibaca masiru, jangan. Mengapa begitu? Tadi di atas kalau misalkan saudara sudah memperhatikan dengan seksama, dengan fokus penjelasan yang kami sampaikan, pasti di bawah sini sudah tahu jawabannya apa. Kalau kita membaca Al-Quran, kita berwakaf, ya kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan, seperti itu. Ini kita berwakaf di huruf ro. Huruf ro tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan sehingga kita baca masir, seperti itu. Kemudian huruf ro-nya ini kan menjadi sukun. Kedudukannya menjadi sukun kan? Sukun sebab kita sukunkan atau mati sebab kita matikan. Jadi kalau ada huruf ro yang kita sukunkan, huruf ro yang kita sukunkan, kemudian sebelum huruf ro sukun atau sebelah kanan huruf ro sukun ini ada huruf ya sukun, maka huruf ro nya kita baca tipis, kita baca tarkik, begitu. Kalau ada huruf ro sukun, sebelum huruf ro sukun ada huruf ya sukun, maka huruf ro sukunnya kita baca tipis. Masir, seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.